Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat sekalian, sebangsa setanah air, salam jumpa dengan saya di Campur-Campur Channel. Semoga Anda sekalian dimanapun Anda berada selalu dikaruniai kesehatan yang prima, dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan dunia terutama urusan akhirat, kemudian diberkahi dalam setiap hela nafas dan langkah Anda sekalian, dengan dimudahkan dalam segala bidang hal yang baik. Kemudian pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan banyak kasus yang ditemukan orang merasa perut di sebelah bawah ini sakit. Nah, asumsinya yang umum mereka beranggapan, baik yang pasien tadi atau yang pemijat tadi beranggapan bahwa di situ ada turun berok, cancer, masalah kantong kencing, ataupun misalnya orang ini ada mungkin batu ginjal yang sudah turun ke kantong kemih, ataupun dia merasa prostatnya yang bermasalah. Tapi yang paling umum adalah bahwa apa yang disebut turun berok itu tidak selamanya dia memang turun berok atau hernia atau sebagai urut atau segala macam, atau perut turun, atau kalau perempuan dia peranakannya turun. Sebenarnya bukan itu. Banyak kasus yang dialami orang pada akhirnya berakibat fatal karena tidak pengertian dalam bidang anatomi tubuh, tata letak organ dalam tubuh, sehingga orang melakukan pemijatan, dia turun berok atau hernia. Padahal bila itu bukan hernia, artinya bisa berakibat fatal. Di area sebelah kanan perut manusia di atas tulang kelamin itu, di sebelah sana ada yang namanya usus buntu. Usus buntu ini apabila mengalami peradangan disebut apendiksitis. Nah, apabila dia mengalami infeksi, nah di sini berbahayanya. Kalau cuman radang yang sebelah kanan ini, perut sebelah kanan paling bawah di atas tulang kelamin ini, kalau dia bentuknya baru cuman radang, seandainya pun dipijit karena tidak tahuan kita, itu tidak berakibat fatal. Tapi orang bisa meninggal karena tidak tahuan si pasien atau pemijatnya tata letak organ dalam kita tadi, sehingga usus buntu yang sudah bernanah atau yang sudah infeksi, artinya sudah membusuk, yang seharusnya tidak dipijat, malah kalau saya anjurkan, oh ini udah infeksi, nggak bisa pakai obat herbal, dia harus dipotong. Karena kalau infeksi itu artinya udah busuk dan itu harus dibuang. Nah, itu kemudian kita pijat juga di sebelah situ, dipijat, dibenerin, padahal jelas-jelas kalau terjadi usus buntu di ini kalau saya tekan ini, nggak usah ditekan, dikit aja, ini sakit, sampai ke wilayah ini sakit. Nah, sakit itu bahkan sampai ke arah sini, nah wilayah sini. Nah, kemudian ini jalan itu kadang-kadang kita kalau yang udah parah, udah mau mendekatin pecah, infeksinya udah parah, itu kita membungkuk sambil kita pegang atau kita tahan ini perut yang sebelah kanan ini, nah gitu, supaya kita bisa berjalan tapi tetap membungkuk jalannya. Jadi kalau misalnya seseorang mengeluh, ngomong masalah misalnya dia hernia atau turun berok dan minta dibenerin, udah harusnya pemijat itu tahu yang ada usus buntu setiap manusia ya adanya di sebelah kanan di atas tulang kemaluan ini. Nah, inilah wilayah ini yang saya tandain ini. Di sini diginiin aja, disentuh gini aja itu udah sakitnya luar biasa. Apalagi diginiin, itu sakit. Dia akan makin bertambah parah. Banyak kasus orang kadang meninggal dunia karena pemijatnya kurang paham organ dalamnya, jeroannya, sehingga dia pijat aja, dia benerin perutnya, ternyata kalau dia masih radang itu bisa tidak berakibat fatal. Tapi kalau dia sudah
infeksi, artinya sudah bernanah dan sudah busuk usus buntunya tadi, itu nggak boleh dipijat. Itu harus kita rekomendasi ke rumah sakit. Jadi usus buntu ini kalau memang kita sudah sifatnya sudah kronis, sudah infeksi, ini menggerak kaki kanan ini udah sakit. Ini kaki kanan nih, ini digerakkan udah sakit nih. Nah ini kaki kanan ini diangkat gitu aja sakit tuh. Nah itu sakit, sakitnya luar biasa gitu. Nah itu. Nah, terus kemudian kalau untuk menandain bahwa itu usus buntu, daerah sini aja tekan dikit, miring. Nah ini wilayah ini disentuh begini aja udah sakitnya luar biasa, dan kadang sampai ke pinggang, sakitnya luar biasa. Jadi kalau saya banyak pasien yang mengeluh dia turun bero, tapi setelah saya periksa ini bukan turun bero, dan ini butuh dioperasi karena ini sifatnya infeksi. Udah infeksi itu berarti dia sudah bernanah di dalamnya, dan itu harus dibuang, dipotong. Kalau dia masih berupa radang, kita iniin aja, kita kasih obat, itu biang kunyit. Biang kunyit itu kita parut, biang kunyitnya 4 butir kita parut, kemudian kasih lagi satu sendok PCO. Itu obat yang paling efektif, untuk menyembuhkan radang usus buntu, gejala usus buntu. Tapi kalau sudah infeksi, saya biasanya nggak bermain-main dengan itu, karena ditekan gini pun sudah beda rasanya, dan hawa di sekitar sini ini panasnya beda dengan area sebelah sini. Ini sini lebih panas, dan sini terus sakit menerus. Pakai jalan pun kadang orang udah nggak sanggup kalau sudah mendekatin pecah. Jadi kalau usus buntu pecah, seseorang itu bisa meninggal. Jadi ini sih baik buat para orang yang mengeluhkan sakit terus-menerus di area ini, udah berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Artinya di sini ada infeksi usus buntu, itu tidak lagi radang. Kalau radang itu bedenyutnya sekali-sekali, tapi kalau terus-menerus itu sudah bernanah. Nah kalau misalnya cuman radang atau gejala usus buntu atau pra usus buntu, itu bisa kita obatin dan bisa sembuh dengan tadi yang saya bilang, 4 butir biang kunyit diparut, direbus. Setelah direbus didinginkan. Nah setelah didinginkan tambahkan PCO, Virgin Coconut Oil, itu banyak sekarang dijual di apotek-apotek. Nah kemudian diaduk, setelah dingin diminum. Itu minumnya sehari 2 kali, buat bahannya pun sehari 2 kali. Jadi demikian. Jadi tidak selamanya yang namanya disangka hernia, turun bero, atau segala macam yang sakit di sini, atau klingsir, atau kantong kemihnya mungkin bergeser atau anjlok, itu adalah seperti yang kita sangkakan. Yang paling harus berhati-hati adalah Pak pemijatnya. Perhatikan dengan baik, karena ada beberapa korban yang pada akhirnya dia rumah sakit itu udah keadaannya udah payah, udah parah, karena dia memang mendekatin pecah. Dan kan kepada orang yang kondisinya sudah infeksi seperti itu, saat itu juga kamu harus ke rumah sakit dan temuin dokter. Nanti di USG atau di ronsen itu akan ketahuan. Nah biasanya orang itu udah nggak boleh pulang lagi, dia harus operasi hari itu juga. Jadi demikian saudara-saudari, sahabat-sobat dimanapun Anda berada, semoga ini bermanfaat, juga tambah pengalaman buat para pemijat yang pada umumnya gitu, dan juga buat kesehatan dan keselamatan bagi pasien yang ditangani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.